Kalimat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 82 yang artinya kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yasin ayat 69. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tiada layak baginya. Jika engkau ingin melakukan perbandingan antara hikmah Al-Quran dan hikmah ilmu-ilmu filsafat, serta ingin mengetahui pelajaran dan nasihat yang dapat diambil dari keduanya, lalu engkau ingin menelaah pengetahuan yang terkandung di dalamnya, maka perhatikan hal berikut ini. Dengan gaya penjelasannya yang demikian kuat, Al-Quran menyingkap tabir kelumrahan yang membungkus seluruh entitas di mana ia hanya disebut sebagai hal yang bisa dan lumrah, padahal merupakan tanda-tanda kekuasaan yang luar biasa dengan menyingkap tabir di atas. Al-Quran mengungkap sejumlah hakikat menakjubkan kepada seluruh makhluk yang memiliki perasaan. Al-Quran menarik perhatian mereka kepada berbagai hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai pelajaran. Ia membuka khazanah ilmu yang tak pernah lekang di hadapan akal. Sebaliknya, hikmah filsafat justru menutup seluruh tanda-tanda kekuasaan ilahi dan menguburnya di bawah tirai kelumrahan, sehingga semuanya dilalui tanpa mendapat perhatian. Yang mendapat perhatian hanya sejumlah hal langka yang berada di luar keteraturan penciptaan dan fitrah yang sempurna, dengan anggapan bahwa ia merupakan sampel hikmah yang memiliki keunikan. Misalnya, manusia sempurna yang memiliki bentuk terbaik di mana ia mengumpulkan seluruh tanda-tanda kekuasaan ilahi yang luar biasa, dilihat oleh filsafat sebagai suatu hal yang biasa. Sementara ia mengarahkan perhatian kepada manusia cacat yang fisiknya tak sempurna. Misalnya, orang yang memiliki 3 kaki atau 2 kepala. Hal-hal seperti itu yang dianggap menarik dan mengundang rasa takjub. Contoh lain adalah penghidupan seluruh binatang kecil yang berasal dari khazanah gaib yang terwujud dengan sangat rapi, di mana ia mencerminkan salah satu mukjizat rahmat Allah yang paling halus dan komprehensif di alam wujud. Filsafat melihatnya sebagai suatu hal yang biasa sehingga tertutup oleh tabir kekufuran. Ia hanya melihat penghidupan serangga yang jauh dari kelompoknya dan hidup sendiri dalam keterasingan di dalam lautan. Binatang tersebut bergantung kepada dedaunan hijau yang terdapat di sana, sehingga membuat para nelayan iba dan kasihan, bahkan membuat mereka menangis dan sedih. Peristiwa ini benar-benar terjadi di Amerika. Lewat contoh di atas, engkau bisa menyaksikan kekayaan Al-Quran yang tak terhingga dalam mengenal Allah di medan ilmu dan pengetahuan, serta kegagalan dan kekeringan filsafat dalam hal ilmu dan mengenal Tuhan Sang Pencipta. Karena itulah Al-Quran mengumpulkan seluruh hakikat cemerlang dan tak terhingga, tidak membutuhkan fantasi syair. Selain itu, yang menyebabkan Al-Quran bersih dari syair adalah karena di samping memiliki susunan yang sangat rapi dan sempurna, serta memaparkan berbagai keterangan kreasi ilahi yang terdapat di dalam Al-Quran, juga tidak mengikuti tatanan tertentu. Setiap ayatnya yang bersinar, tidak terkungkung oleh pola tertentu. Karenanya ia ibarat sentral bagi sebagian besar ayat dan saudara kandungnya. Hubungan antara berbagai ayat yang memiliki keterpautan maka menggambarkan satu wilayah yang luas. Seakan-akan setiap ayat yang mandiri yang tidak terikat dengan pola wazan memiliki mata dan wajah yang dapat melihat kepada sebagian besar ayat lain. Maka dari itu, tidak aneh jika kita menemukan ribuan Al-Quran dalam Al-Quran di mana seolah-olah ia memberikan sebuah Al-Quran kepada setiap aliran. Misalnya surat Al-Ikhlas, ia berisi kekayaan ilmu tauhid yang sangat berlimpah, mengandung 36 surat Al-Ikhlas, serta terdiri dari 6 susunan kalimat yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kalimat ke-25.
Yang ketidakteraturan yang secara lahiriah tampak pada bintang gemintang di langit menjadikan setiap bintang tidak terikat dan menjadi seperti pusat bagi sebagian besar bintang dalam wilayah yang melingkupinya. Garis-garis hubungan dan relasinya membentang ke setiap bintang yang menunjukkan adanya berbagai hubungan samar antara seluruh entitas. Seolah-olah setiap bintang, sebagaimana bintang ayat Al-Quran, memiliki mata dan wajah yang dapat melihat ke seluruh bintang lainnya. Perhatikanlah keteraturan yang sempurna pada ketidakteraturan yang ada. Dari sini kau dapat mengetahui salah satu rahasia ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah." Kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Surat Yasin ayat 69. Hikmah lain yang pernah diketahui dari ungkapan wa ma yanbaghi lah, bersyair itu tidak layak baginya, adalah sebagai berikut. Fungsi syair adalah memperindah berbagai hakikat kecil yang tidak jelas, menghiasnya dengan khayalan yang bersinar, dan membuatnya menarik perhatian. Sedangkan hakikat Al-Quran sudah demikian agung, mulia, dan menarik, sehingga berbagai khayalan yang hebat dan bersinar tetap tidak berdaya di hadapannya. Misalnya firman Allah yang berbunyi, Yomanat wisama al-katoi sijilil kutub. Al-Anbiya ayat 104. Pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Yugsil lailan nahara yatlubuhu hathitha, dan menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Al-A'raf ayat 54. In kanat illa syai'atan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Teriakan itu hanya sekali teriakan saja, tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Surat Yasin ayat 53. Serta berbagai ayat sejenis lainnya yang tak terhitung jumlahnya dalam Al-Quran menjadi bukti atas hal tersebut. Jika engkau ingin melihat dan merasakan bagaimana setiap ayat Al-Quran menebarkan cahaya kemukjizatan dan petunjuk serta menghapus gelapnya kekufuran, laksana bintang cemerlang. Bayangkan dirimu berada di zaman jahiliyah pada lingkungan Baduy yang bodoh. Ketika engkau melihat segala sesuatu terhijab, tabir kealfaan dan kegelapan kebodohan, serta terkungkung oleh kebendaan dan materi, tiba-tiba engkau menyaksikan denyut kehidupan mengalir pada entitas tak bernyawa itu di benak para pendengar, di mana ia bangkit bertasbih kepada Allah lewat gema firman-Nya, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia adalah Raja yang maha suci, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 1. Hal yang sama terwujud pada ayat-ayat sejenis lainnya. Lalu wajah langit yang gelap di mana diterangi oleh bintang gemintang yang mati dalam pikiran pendengar menjadi berubah lewat firman-Nya, Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard. Langit yang tujuh dan bumi bertasbih kepadanya. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Ya, langit tersebut berubah menjadi mulut yang berzikir menyebut Allah. Setiap bintang mengirimkan cahaya hakikat dan menebarkan hikmah yang mendalam. Demikian pula dengan muka bumi yang berisi berbagai makhluk lemah dan tak berdaya. Lewat kalam samawi ia berubah menjadi kepala yang besar. Daratan yang dan lautan juga berubah menjadi lisan yang menyuarakan tasbih. Begitu pula dengan seluruh tumbuhan dan hewan. Mereka menjadi untayan kata yang berzikir dan bertasbih. Bahkan seluruh bumi seakan-akan mengalirkan denyut kehidupan. Demikianlah dengan transformasi perasaan ke era tersebut, engkau dapat merasakan berbagai aspek kemukjizatan yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Sementara kondisi sebaliknya membuatmu tak dapat merasakan hal tersebut. Ya, jika melihat ayat-ayat Al-Quran lewat kondisimu saat ini, yang telah tersinar oleh cahaya Al-Quran sejak era tersebut dikenal lumrah dan bagaimana ia menerangi seluruh disiplin ilmu Islam hingga menjadi setara matahari.
Yakni jika engkau melihat berbagai ayat lewat tirai kelumrahan, tentu engkau tidak akan melihat tingkat keindahan menakjubkan yang terdapat pada setiap ayat dan bagaimana ia menghapus kegelapan lewat cahayanya yang terang. Selanjutnya engkau juga tidak akan merasakan sisi kemukjizatan Al-Quran di antara sekian banyak sisinya. Jika engkau ingin menyaksikan tingkatan paling agung dari berbagai kemukjizatan Al-Quran, perhatikan contoh berikut. Bayangkan sebuah pohon menakjubkan yang sangat tinggi, aneh, sangat rindang, dan besar. Lalu ia dibungkus dengan tirai gaib sehingga tak terlihat. Tentu terdapat keseimbangan, kesesuaian, dan hubungan antara dahan, buah, daun, dan bunga pohon tersebut, sebagaimana hal itu juga terdapat pada organ manusia. Masing-masing bagian mengambil bentuk tertentu sesuai dengan esensi pohon ini. Jika seseorang datang dari arah pohon yang tidak pernah terlihat, itu lalu ia melukis di atas kanvas sebuah bentuk dari setiap bagian pohon dengan membuat sejumlah garis yang mencerminkan hubungan antara bagian buah dan daun, serta mengisi antara awal dan ujungnya yang demikian jauh tak terhingga dengan berbagai bentuk dan garis yang menggambarkan bentuk baginya secara sempurna. Maka sudah pasti pelukis ini menyaksikan pohon gaib tadi lewat pandangannya yang menembus alam gaib. Lalu setelah itu ia melukisnya. Nah, Al-Quran seperti contoh di atas, penjelasannya yang menakjubkan, yang terkait dengan hakikat entitas, hakikat yang mengacu kepada penciptaan yang terbentuk mulai dari permulaan dunia hingga akhir akhirat, serta terhampar mula dari bumi hingga arsy, dari partikel hingga matahari, menjaga keseimbangan dan keselarasan yang ada. Ia memberikan kepada setiap bagian dan setiap buah sebuah bentuk yang sesuai dengannya, di mana lewat pencarian dan penelaahan yang dilakukan, para ulama pun berdecak kagum dengan mengucap Masya Allah. Sesungguhnya yang menyingkap misteri alam dan mengungkap kata-kata penciptaan hanya Engkau, wahai Al-Quran. Kita dapat mengumpamakan nama, sifat, dan pembuatannya yang penuh hikmah, laksana pohon tuba yang berasal dari cahaya yang wilayah keagungannya membentang dari azali hingga abadi. Batas kebesarannya memenuhi jagat raya tanpa batas. Ruang lingkupnya mulai dari Faliqul habbi wan nawa, Al-An'am ayat 95. Dia menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Yahulu bainal mar'i wa qalbi, Al-Anfal ayat 24. Sungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, Al-Imran ayat 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya, hingga kepada ayat yang berbunyi khalaqas samawati wal arda bis sittati ayyam, Al-Hud ayat 7. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Was samawati matwiyatu biyamini, Al-Jumar ayat 67. Langit terlipat di tangan kanannya. Wa syakhara syamsa wal qamar, Al-A'rad ayat 2. Mendudukan matahari dan bulan. Kita melihat Al-Quran menjelaskan hakikat tersebut dengan seluruh cabang, dahan, tujuan, dan buahnya dengan penjelasan yang sangat selaras dan tepat, di mana hakikat yang satu tidak bertabrakan dengan dan tidak merusak hakikat yang lain. Dengan gambaran yang selaras itu, Al-Quran menerangkan berbagai hakikat nama, sifat, dan perbuatan ilahi yang penuh hikmah dengan penjelasan menakjubkan, sehingga semua ahli kasyaf, ahli hakikat, ahli makrifat, dan ahli hikmah yang menjelajahi alam malakut mempercayainya, seraya berkata, ketika berada di hadapan keindahan penjelasannya yang menakjubkan, Subhanallah, betapa ia sangat benar, betapa ia sangat sejalan dengan hakikat yang ada, betapa ia sangat indah dan apik. Kita bisa mengambil contoh 6 rukun iman yang mengarah kepada seluruh wilayah entitas dan wilayah wujud ilahi, di mana ia merupakan ranting dari 2 pohon besar tersebut.
Al-Quran Al-Karim menggambarkannya dengan semua dahan, cabang, buah, dan bunga, dan memerhatikan keselarasan yang indah antara buah dan bunganya, seraya memperkenalkan pola kesesuaian yang sangat seimbang dan rapi, sehingga membuat akal manusia tak mampu menangkap berbagai dimensinya dan tercengang di hadapan keindahannya. Kemudian Al-Quran memberikan gambaran yang demikian menakjubkan tentang 5 rukun Islam yang merupakan cabang dari dahan iman. Al-Quran memperhatikan keindahannya yang apik dan kesempurnaannya yang seimbang di antara rukun-rukunnya. Bahkan dia menjaga adabnya yang paling sederhana, tujuannya yang paling tinggi, hikmahnya yang paling mendalam, manfaat buahnya yang paling kecil. Dalil paling jelas yang menunjukkan hal ini adalah kesempurnaan tatanan syariat yang agung yang bersumber dari nas-nas Al-Quran yang bersifat komprehensif dan dari berbagai petunjuknya. Kesempurnaan tatanan syariat yang menakjubkan, keindahannya yang cermat, dan keselarasan hukumnya menjadi bukti yang jujur dan dalil yang kuat yang sama sekali tidak mengandung keraguan bahwa Al-Quran adalah benar. Artinya, berbagai penjelasan Al-Quran tidak mungkin bersandar kepada ilmu parsial manusia, terutama sosok manusia yang buta huruf. Akan tetapi, ia pasti bersandar kepada pengetahuan yang luas yang meliputi sekaligus melihat segala sesuatu. Ia merupakan kalam Allah yang maha agung, maha melihat, yang azali dan abadi, serta maha menyaksikan seluruh hakikat. Hal itu sebagaimana ditunjukkan oleh hakikat yang berbunyi Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Al-Kahfi ayat 1. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Allahumma ya munzilal Quran bihaqil Quran wa bihaqiman unzila alaihil Quran nawir qulubana wa kuburana binuril iman wal Quran amin ya musta'an. Ya Allah, zat yang menurunkan Al-Quran dengan kebenaran Al-Quran dan dengan kebenaran sosok yang menerima Al-Quran, terangilah kalbu dan kubur kami dengan cahayanya iman dan Al-Quran. Amin.